Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang sandi-sandi. Stay tune terus teman-teman. Bye-bye. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hikmatul Lukha. Di sini saya akan menjelaskan sandi Morse. Yang pertama itu A, titik strip, yang B, strip titik 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 titik, yang C, strip titik strip titik, yang D, strip titik titik, yang E titik, yang F titik titik strip titik, yang G strip strip titik, yang H titik 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 titik, yang I titik titik, yang J titik strip 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 strip, yang K strip titik strip, yang L titik strip titik titik, yang M strip strip, yang N strip titik. Kita contohnya pramuka. Kita cari sandinya, yang B itu yang ini. Terus yang R itu yang ini. Yang A itu yang ini. Yang M itu yang ini. Yang N yang ini. Yang A yang ini. Dan yang terakhir A. Jadi ini contohnya dan ini sandinya teman-teman. Halo semuanya, saya Sofina Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sandi kotak satu, teman-teman. Yang teman-teman, jika kita akan menggunakan sandi kotak satu, kita perlu mengetahui rumusnya ataupun bentuk dari sandi kotak satu. Nah, bentuknya itu seperti ini, teman-teman. Ini perlu diingat-ingat ya, teman-teman, bahwa setiap kotaknya ini ada dua huruf di dalamnya. Nah, cara menggunakannya bagaimana? Tentunya ini perlu diperhatikan, teman-teman. Yang pertama, ketika kita akan menggunakan hurufnya, kita perlu melengkapi. Misalnya, kita akan menggunakan huruf A. Nah, perlu kita lihat garis mana saja yang mengelilingi si huruf A ini. Kalau ingat, huruf A-nya yang ada di sekitarnya itu garis tegak dan juga garis ini, mendatarnya. Jadi, cara menulisnya itu tinggal kita tulis A. Huruf sandi A itu bentuknya seperti ini, teman-teman. Ya, tegak lalu mendatar. Nah, pasti banyak pertanyaan, nah, terus bagaimana dong, kan ini ada dua huruf. Lalu yang huruf kedua, cara melihatnya, cara membedakannya itu adalah jika yang B ataupun huruf keduanya ini, teman-teman, dia itu ditambahkan titik di dalam bentuknya. Jadi kalau bentuk A itu kan polos, hanya garis menegak dan datar, itu sama, garisnya sama, namun bedanya ada di titik, teman-teman. Ini yang membedakan huruf kedua dengan huruf pertama. Begitu pun seterusnya sama saja. Kita mungkin yang SP ini, yang huruf pertama dia bentuknya sama seperti ini. Ini huruf S. Nah, T-nya dia hurufnya itu ada tambahan titiknya. Nah, lalu teman-teman, contoh saya akan memberikan sedikit contoh untuk kita belajar bersama-sama. Contohnya adalah pramuka. Gimana sih nulisnya sandi kotak di tulisan pramuka? Gimana ya? Nah, caranya kita lihat huruf P. P itu kan garisnya, yang mengelilingi garisnya itu kan ada garis ini dan ini. Jadi kita saja P-nya itu bentuknya seperti ini, teman-teman. Nah, karena P itu huruf kedua, jadi dia boleh ditambahkan titik. Selanjutnya, huruf R, kita cari ini huruf R, dan ini dia huruf R. Kita lihat yang mengelilinginya adalah garis mendatar dan berdiri, jadi seperti ini. Nah, karena R ini huruf kedua, berarti kita perlu menambahkan titik. Lalu untuk huruf A itu dia bentuknya garis yang mengelilinginya itu adalah seperti ini. Jadi kita tulis A-nya seperti ini. Lalu untuk huruf R, kita lihat M-nya di sini, teman-teman, jadi garisnya seperti ini. Nah, M kan huruf pertama, jadi tidak perlu ditambahin titik. Nah, selanjutnya untuk huruf O itu tidak ada di sini. Nah, dia juga huruf pertama, berarti bentuknya seperti ini, teman-teman. Garisnya adalah seperti ini. Kalau untuk huruf A, dia itu bentuk dia ada di sini, berarti kita lihat yang mengelilinginya itu ada di sini, dan di sini. Dan kita tulis seperti ini. Selanjutnya ada huruf terakhir, sama seperti yang ini, bentuknya adalah seperti ini. Teman-teman, itu adalah tadi adalah sandi kotak satu. Bagaimana kalau kita mengaplikasikan ya dalam pramuka itu perlu memahami atau menghafal dari bentuk ini, kedua bentuk ini. Saya Agnes Silana. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sandi angka. Oke, dalam sandi angka dalam pramuka itu adalah salah satu kode rahasia, yaitu yang menggunakan angka untuk mewakili huruf atau kata tertentu, biasanya seperti penjelasan permainan sandi atau latihan kecerdasan. Oke, saya akan menjelaskan apa itu sandi angka tersebut. Di sini A sampai Z. Yang pertama itu ada A 0, 1, 2, 3, 4, 5.
25. Ketentuan yang pertama urutan 0 ini 1 sampai 5 itu tadi sampai 25 karena 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25. Karena A sampai Z itu pertamanya 0, A yang pertamanya 0 sampai 25 yang Z itu tadi. Oke, kita di sini akan membuat contoh pramuka. Pramuka. Oke teman-teman, yang pertama itu P. Oke, kita lihat di sini P itu berapa angkanya? 15. Kita tulis di sini 15. Yang M angkanya 17. Yang A angkanya 0. Yang M angkanya 12. Yang U angkanya 20. Dan yang K angkanya 10. Dan yang A angkanya 0 itu tadi. Nah, jadi di sini teman-teman yang contohnya tadi pramuka, di sini P angkanya 15, R angkanya 17, A angkanya 0, M angkanya 12, U angkanya 26, K angkanya 10, A angkanya 0. Oke guys, di situ saja penjelasan dari sandi angka. Baik, di sini saya Salwagina Siska akan menjelaskan tentang sandi AN dan sandi AZ. Jadi di sini sandi AN itu terdapat sandi A itu sampai M, lalu kembali di M sampai Z. Contohnya seperti badan. Nah, dia seperti kebalikannya. Ini misal dia hurufnya A, berarti kita mengambilnya di M. Kalau badan B-nya itu berarti O. A-nya itu M, D-nya itu Q, E-nya itu R, lalu M-nya itu adalah A. Lalu Z, sandi AZ itu dia kembalinya ke sini. Contoh power. Jadi sandi AZ itu sama aja dengan sandi AN. Cuma kata-katanya beda di bagian rumusnya. Misal power, dia di P berarti dia ngambilnya di K. O-nya di L, W-nya di D, E-nya di F, jadi L-nya di O. Jadi sandi AN sama sandi AZ itu sama aja, cuma dia seperti dibalikan saja. Halo guys, saya Octaviani Anggraini Samputri dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan sandi kurung. Jadi sandi kurung adalah kode pramuka yang menggunakan kurung dan angka untuk menggantikan huruf. Jadi di sini ada huruf A sampai Z. Yang A itu kurungnya ada 1, B kurungnya ada 2, kalau C itu kurungnya ada 3. Kalau huruf D sampai huruf K itu kurungnya ada 1. Kalau angka D itu dikasih angka 1, E dikasih angka 2, F dikasih angka 3, G dikasih angka 4, dan sampai K angka 8. Kalau huruf L sampai huruf S itu hurufnya ada 2. Dari L sampai ke S itu dikasih angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau dari huruf D sampai huruf Z itu hurufnya ada 3. Ya, kalau T itu dikasih angka 1, U angka 2, sampai Z itu 7. Contohnya Indonesia. Jadi itu kurung angka 6, kalau N kurung 2 angka 3, kalau B kurung angka 1, kalau O kurung 2 angka 4, kalau R kurung 2 angka 3, kalau E kurung 2 angka 2, kurung 1 angka 2, kalau S ini kurung 2 angka 8, kalau I kurung 1 angka 6, kalau A itu kurung 1. Jadi I, N, D, O, N, E, S, I. Sekian penjelasan dari kami. Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.